Handphone 2 jutaan, hari gini makin cakep aja. Halo, apa kabar semuanya? Kembali dengan Putra Reza, dan langsung aja. Ini dia handphone terbaru dari Poco Indonesia, yaitu Poco M4 Pro 4G. Handphone yang dirilis hari ini, dan seperti biasa dia membawa spek yang begitu menarik dan tentu saja harga yang lebih menarik lagi. Jadi apa aja yang oke dari handphone ini, apa yang kurang oke? Langsung aja kita mulai. Ini dia reviewnya. Pertama-tama, seperti biasa kita lihat harganya dulu. Untuk varian yang saya pakai sekarang ini adalah versi 6128 yang harga retail di Indonesia itu adalah tidak sampai 3 juta rupiah. Nah, angka yang menurut saya sangat menarik karena pasti akan lebih terjangkau untuk banyak sekali orang. Nah, dengan harga segitu, Poco M4 Pro 4G menawarkan layar Full HD Plus Super AMOLED 90Hz, ada dual speaker untuk experience multimedia yang lebih baik, chipset Helio G96, RAM 6GB yang bisa ditambah 2GB lagi, storage 128, serta baterai 5000 mAh dengan charging 33W. Semua itu dengan harga di bawah 3 jutaan aja. Secara desain emang HP-nya tuh mirip banget ya dengan versi 5G-nya yang rilis duluan di akhir tahun yang lalu. Paling beda tentu bagian sekitar kameranya yang bisa dibilang rada boros ya. Kameranya tuh sebenarnya ada di satu sisi yang sama, disusunnya juga vertikal, tapi sisanya ngeblok hitam kayak begini. Bener-bener sih, sekali lihat aja bakal langsung ketahuan kalau ini adalah handphone Poco. Ukuran handphone sendiri cukup standar kayak kebanyakan handphone zaman sekarang, jadi kalau menurut saya udah pas untuk dipakai sehari-hari. Material back covernya pakai plastik yang bisa langsung dirasa pas dipegang, dan unit saya ini hadir dengan warna biru. Kalau dilihat gambarnya di internet ya ada 3 varian warna, dan favorit saya sebenarnya tetap yang kuning sih karena itu warnanya Poco banget. Tapi jangan salah, yang biru juga tetap keren. By the way, handphone ini juga sudah ada sertifikasi IP53 Splash Proof, jadi kalau kena air, misal kayak kehujanan, itu nggak bakal jadi masalah. HP ini punya sensor stick jari yang dipasang di samping, ini ngerangkap sama tombol power, dan di atasnya ada tombol volume. Di bagian atas handphonenya, di sini ada jack audio, ada speaker 1, dan infrared blaster. Di sebelah kiri ada slot SIM card plus micro SD, sedangkan di bagian bawah ini ada speaker lagi dan port USB-C. Pas video ini tayang, saya udah pakai handphonenya kurang lebih sekitar 10 harian lah, dan dari situ saya ngerasain kalau Poco M4 Pro ini udah bisa memenuhi banyak hal yang dibutuhkan sehari-hari. Bukan handphone yang paling super ya memang, karena kalau misalnya kita cek via performa chipset di Antutu, angkanya jelas belum ngelewatin handphone mid-range baru dengan harga yang lebih tinggi. Tentu tidak. Meski begitu, untuk aktivitas pada umumnya, ini udah lebih dari oke. Buat yang kerjaannya sehari-hari mungkin cuma rebahan sambil scrolling Twitter, Instagram, sampai di Twitter, terus nyetel lagu, aman lah pakai handphone ini, menurut saya nggak ada problem. Layar Super AMOLED-nya juga udah menunjang banget untuk pemakaian, warnanya udah bagus untuk kelas handphone yang harganya nggak sampai 3 juta, kontrasnya oke, dan sudah ada refresh rate 90Hz dengan touch sampling 180. Nggak cuma enak dilihat karena dia smooth, tapi juga responsif pas dipakai. Dua speaker yang ada di kiri kanan pas dipakai kayak gini juga udah sip ya menurut saya. Secara kualitas ya jelas emang ini belum bisa disejajarkan dengan handphone yang lebih mahal, tapi balik lagi dengan harga perangkat yang terjangkau, yang kayak gini aja sebenarnya udah cukup banget untuk nemenin nonton atau main game. Ngomong-ngomong soal main, buat orang yang butuh handphone murah untuk terus-terusan push rank, mungkin sama Mythic di Mobile Legends atau buat main PUBG Mobile, Pokemon Unite, dan lain-lainnya, Poco M4 Pro juga udah siap nemenin. Setting grafik ultra dengan refresh rate high bisa dimainkan tanpa masalah, sekalipun beta lagi rame. Pokemon Unite lancar jaya, PUBG mau smooth ultra atau balance ultra juga nggak masalah. Handphone ini juga sebenarnya nggak gampang panas ya, karena udah ada liquid cooling 1.0 teknologi, jadi kalau mau pakai lama-lama pun juga nggak masalah. Tapi karena ini ya itu dia, seperti yang tadi saya bilang, bukan handphone yang super. Seperti biasa, kalau ketemu raja terakhir ya, Genshin Impact kita setel, itu kita nggak bisa dapet settingan dengan visual terbaik. Low 30 oke, low 60 fps juga masih bisa meskipun udah mulai patah-patah, dan medium juga ya masih bisa meskipun ya jadinya rada kepaksa. Apakah ini deal breaker? Kalau menurut saya sih jelas enggak ya, karena rasio orang yang main Genshin, paling tidak di circle yang saya tahu, itu masih tidak sebanyak yang main Mobile Legends atau main PUBG. Kalau kalian gimana? Orang di sekitarnya kalau main game banyakan apa? Sama kayak saya atau yang lain? Coba tulisin pendapatnya di kolom komentar. Dengan performa yang udah baik untuk mayoritas tadi, handphone ini dibekali dengan baterai besar, 5000 mAh.
Sekali ngecas, saya bisa dapat screen time di atas 10 jam, yang mana itu diisi dengan main game, ada nonton, sambil scrolling TikTok, dan Instagram. Performanya udah bagus, baterai juga udah oke, layar sip untuk multimedia, jadi tinggal gimana nih kameranya. Kalau pesan saya sih sebenarnya ekspektasinya emang nggak usah ketinggian. Setupnya ada triple kamera, lensa wide, ultra wide, dan juga makro di belakang. Sisanya cuma ada tulisan AI dan LED flash aja. Untuk di depan hanya ada satu aja dan resolusinya 16 megapiksel. Mode fotonya cukup standar dan gak ada yang benar-benar baru seperti yang bisa dilihat sekarang. Tapi karena ini bukanlah handphone yang menitik beratkan pada performa kamera, maka menurut saya ya udah nggak masalah. So, untuk hasil fotonya, hari gini nggak perlu handphone mahal untuk bisa dapetin foto yang bagus pada kondisi cahaya yang terang. Seperti di sini buat pengambilan outdoor siang hari saya coba, udah lebih dari cukup untuk dapetin foto yang memuaskan. Detailnya cukup baik, warnanya juga oke, meskipun kadang-kadang nggak terlalu akurat dan punya tendensi punya saturasi yang lebih tinggi daripada aslinya. Lensa ultrawide hasilnya juga cukup baik, meskipun ya secara kualitas tentu tidak seoke lensa utama. Kalau dibandingin sebelahan langsung kelihatan kok bedanya. Sisanya kalau untuk lensa makro buat saya sih standar-standar aja dan ya nggak masalah karena jarang juga kok dipakainya. Untuk performa low light, awalnya tuh saya nggak punya ekspektasi yang gimana-gimana, tapi ternyata hasilnya tuh nggak ngecewain. Saya tes pada pengambilan indoor dalam studio dan hasilnya ternyata udah cukup terang, meskipun kalau dari segi detail emang nggak terlalu dapet. Dipakai outdoor hasilnya juga lumayan, dan night mode ternyata bisa cukup ngebantu pada beberapa kesempatan. Nggak selalu sih, tapi kalau pas hasilnya bakal oke. Satu lagi buat kamera depan, ini yang dari percobaan saya kelihatan paling standar dari handphone ini. Entah kenapa ya, saya agak cukup sulit sebenarnya untuk dapetin foto yang terang, sekalipun pas pengambilan cahaya di sekitar saya itu sebenarnya bagus dan merata. Ngebahas soal video, Poco M4 Pro 4G ini bisa ngerekam dengan resolusi 1080p, baik dengan kamera depan maupun belakang. Kualitasnya, kalau kita lihat lewat layar kecil sebenarnya nggak masalah ya, kayak di handphone itu oke-oke aja. Tapi kalau udah dibawa dan diputar di layar lebih besar kayak laptop atau TV, detailnya akan kelihatan jadi standar sekali. Untuk kamera depan, satu poin yang mungkin nanti ya bisa ditingkatkan di edisi selanjutnya, menurut saya lebih ke bagian croppingnya yang kayaknya terlalu dekat. Bisa dilihat pada contoh berikut, ini adalah tampilan kamera depan ketika dipakai untuk foto, cukup luas ya. Nah, pas kita pindahin ke video, langsung jadi lebih dekat. Kalau buat saya, ini tuh kurangnya jadi saat pengambilan seperti ini, misal saya pakai tangan, jadi tangan tuh harus benar-benar merentang agak jauh ke depan supaya di layar itu nggak benar-benar full muka kita doang. Karena kalau misalnya kita maju segini, jadi itu kepala kepotong, dagu juga bisa kepotong gitu. Jadi kalau untuk hasil yang lebih maksimal ya tangannya harus jauh begini. Padahal kalau misalnya dipakai foto kita nggak perlu seperti sekarang.
Jadi kalau menurut kalian gimana nih? Poco M4 Pro 4G oke atau enggak? Kalau menurut saya dengan harga yang ditawarkan sekarang untuk versi yang saya review yaitu 6128 dengan angka di bawah 3 juta, ini adalah salah satu produk yang layak menjadi alternatif khususnya buat mereka yang sedang cari handphone baru dengan budget yang tidak terlalu tinggi. Ini adalah salah satu pilihan yang menurut saya menarik banget karena dia punya performa dan baterai yang bagus. Itu saya suka. Dua hal itu saya suka banget dari handphone ini. Layarnya juga sip, sedangkan untuk kamera ya walaupun mungkin bukan faktor yang luar biasa tapi tetap bisa diandalkan untuk foto-foto sehari-hari. Jadi ya dengan harga yang ada sekarang di bawah 3 juta, Poco M4 Pro jelas adalah handphone yang sangat saya rekomendasikan. Jadi buat kamu yang pengen tahu lebih lanjut, atau mau langsung beli, seperti biasa langsung aja cek link yang ada pada kolom deskripsi di bawah. Betul, saya pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu dan seperti biasa, have a nice day.